akhirnya Yeni memutuskan untuk selama beberapa bulan dan bisa dibilang beberapa tahun itu Yeni memutuskan untuk menelan semuanya sendiri gitu. Sampai akhirnya Yeni ngerasa wah kayaknya Yeni harus ngobrol sama orang yang benar-benar ngerti akan apa ya. Yen, saya tuh cukup kenal dekat dengan Yeni. Sosoknya Yeni itu adalah sosok yang periang, tapi saya cukup surprise. Sebenarnya kalau kita bicara antara hati ke hati sama Yeni. Di dalam mobil dan nyemplung ke dalam air gitu loh. Jadi kalau jenis rambutnya kayak Yeni itu kan jangankan kena air, dia kena hujan aja bisa luntur. Jadi kita beranggapan kalau Gak usah hujan seandainya keringetnya dia aja luntur. Oh iya benar. Iya. Iya. Luntur Kalau rambutnya. iya kalau kita misalnya dia luntur sini udah merah-merah semua keringetnya kenapa gitu. Jadi Jadi kemarin kita beranggapan kalau misalnya rambutnya warna coklat itu bisa jadi karena sudah luntur. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Berbicara tentang hilangnya Yeni. Sekretaris baru. Iya, tapi sebelumnya Ya kan? Bos sekretaris tuh cantik, smart, semuanya cantik semua. Nah yang kemarin lagi kursus vokal. lagi take vokal ya. Ini ngomong-ngomong ini bos saya. Loh, Benar. bukan bos lagi, pemilik perusahaan ini. Oh, luar biasa. Sekarang Atasannya Mbak Dini. ini atasannya Mbak Dini. BOD. Sekarang bos lagi mau bincang-bincang tentang kehilangan, tapi sekarang sudah kembali. Oh, gitu. Siapa tahu kita menemukan satu rahasia-rahasia tertentu. Saya yakin. Iya, siapa? Tamu kita? Tamu kita adalah 3 kucing. Nah, tetap ada di ada aja. Ada aja bos kayak gini. Ada aja bos kayak gini. Saya hampir nggak Mungkin percaya. cukup sekedar pemirsa ketahui tadi ketika di opening Bapak lupa menjelaskan kalau lagu yang tadi dikeluar di bumper itu lagu yang pernah saya recycle juga untuk dinyanyikan. Jadi Diriman. Takutnya dilupakan. lagu apa? Biarin yang penting gue nyanyi. Tahu kan? Kalau fans mania kan begitu. Ketika mereka nggak dapat foto kan mereka. Histeris ya Kak Ruben ya. Oke ya, kita bisa bicara yang lebih penting lagi? Iya. Oke, nah kalau ngomongin tentang Yeni ya, mungkin kemarin ini kan sempat hilang berarti totalnya 5 hari ya? 5 hari lebih ya? Minggu ya. Iya belum ada seminggu sih. Belum ada seminggu lah Belum ya? ada seminggu. Yeni menghilang dari teman-temannya, apakah ada masalah bersama kekasihnya? Atau Keluarga. masalah memang benar-benar bersama keluarganya, kita tidak tahu. Mungkin sekarang ini secara eksklusif juga kita akan ngobrol bersama Yeni. Jadi 3 kucing komplit yang ada di sini ya. Woi. Langsung kita panggil ini dia, Yeni. Yeni. Selamat sore. Sore. Tolong. Oh Ruben apa kabar? Salah. Ini bos. Pantesan Ruben kok beda. Biasanya Ruben kan cakep kok agak jelekan dikit. Oh, apa kabar? Itu bos loh, Mbak. Itu bos. Bos loh. Oh bos ya bos. Bos. Kalau ini wangi, kalau itu asam. Sorry, kreatif tolong pintu ditutup terkabur lagi dia. Iya. Silakan duduk. Yeni. Yeni, kita to the point. Langsung tanya, kemarin ini sempat menghebohkan pemberitaan, orang-orang mencari saking Ramai. cintanya dengan Yeni, sayangnya dengan Yeni. Yeni kemana? Ada. Ada. Ada di mana? Ada kalau ditanya kemana ya masih di Indonesia dan lagi menenangkan diri aja sih Bes. Sendiri Yeni pada saat itu. Sendiri. Dan Yeni minta maaf buat Devi dan juga Cindy dan juga semua fans Yeni dan juga Tiada maaf. dan juga semua teman-teman yang udah khawatir. Yeni mohon maaf banget kemarin Yeni nggak kemana-mana. Cuma Yeni butuh waktu untuk menenangkan diri dan pengen memastikan apakah hati Yeni itu benar-benar Kan tadi kita udah bilang gak pakai nangis. ya gitulah. Tapi memang hidup itu indah kalau ada duka dan sukanya. Yeni terakhir komunikasi dengan saya itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Kita sempat BBN ya, sempat ngobrol tentang ada-ada aja apa lawan tawa gitu. Lawan tawa ya. Iya. Lawan Sempat tahun. ngobrol jadi Yeni itu sempat BBM dengan saya dan terus ketika hari Minggu ya saya Tanggal 25. Iya tanggal 25 itu dengar Yeni itu menghilang. Ini bener apa enggak? Apa ini jangan-jangan trik untuk sebuah album atau apa? Ternyata beritanya bergulir setiap hari dan ternyata itu menjadi berita serius. Dan Yeni tahu nggak?
sama sekali Yeni tidak ada komunikasi pada saat itu, mematikan semua komunikasi. Jadi terakhir Yeni komunikasi itu sama 2 teman Yeni. Ada pertama si Cindy siang sampai jam berapa Del? Setengah 2, Sampai setengah 3-an. Terus dia karena ada saudara juga yang masuk rumah sakit. Jadi mereka berdua tanya gitu, bener nggak kalau saudara itu lagi masuk rumah sakit? Bener. Di saat itu Yeni harus pergi dan memang nggak mungkin Yeni cerita ke mereka, takut mereka panik juga kan. Nah, yang menjawab BBM itu yang benar saudara sakit jawab iya doang, kamu atau? Yeni. Oh Yeni, bukan orang lain yang pegang Bukan, handphone itu ya? Oke, Yan, tapi mungkin ini kan banyak orang pengen tahu, banyak simpang siur pemberitaan, mungkin kalau di sini bisa lebih terbuka, bener nggak sih bos ya? Iya, benar bisa. Kamu Ya, kan soalnya. Nah, sebab kan gini, kalau kita Iya. menghilang, misalnya menghilang nih kurun waktu sekian hari aja, pasti kan ada sesuatu, ya kan? Apakah itu problem dari pacar atau keluarga atau apalah, dan teman-temannya nggak ada komunikasi. Nah, ini bisa melakukan itu kenapa? Sebenarnya Yeni tuh hari-harinya banyak curhat sama teman-teman ya. Tapi kalau untuk hal yang benar-benar pribadi Yeni selalu menelan sendiri gitu. Karena takut kalau Yeni cerita, takutnya nanti mereka juga kepikiran kan. Akhirnya Yeni memutuskan untuk selama beberapa bulan dan bisa dibilang beberapa tahun itu Yeni memutuskan untuk menelan semuanya sendiri gitu. Sampai akhirnya Yeni ngerasa oh kayaknya Yeni harus ngobrol sama orang yang benar-benar ngerti akan apa ya. Yan, saya tuh cukup kenal dekat dengan Yeni. Sosoknya Yeni itu adalah sosok yang periang, tapi saya cukup surprise. Sebenarnya kalau kita bicara antara hati ke hati sama Yeni, apa sih yang mendasari Yeni, yang membuat Yeni akhirnya mengambil keputusan untuk saya ingin tenang, Hilang 5 hari. saya tidak mau diganggu dulu, apa sih Yan? Seberat apakah beban yang dipikul sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang berat sih enggak ya, tapi itu adalah pilihan. Kalau Yeni tetap di posisi kemarin mungkin Yeni harus memilih dan pilihan itu sangat sulit. Sampai akhirnya Yeni benar-benar membutuhkan orang yang benar-benar netral, yang nggak kenal sama Yeni, tapi dia tahu batin Yeni dan hati Yeni seperti apa. Akhirnya Yeni memutuskan untuk pergi dan ternyata pilihan Yeni untuk pergi itu malah membuat semua orang jadi panik. Jadi Yeni benar-benar minta maaf buat semuanya. Ya, Tapi dengan begitu Yeni tahu bahwasannya Yeni banyak disayang. iya, banyak banget orang yang sayang. Banyak banget orang yang tadinya cuma sekedar teman biasa akhirnya menjadi teman yang luar biasa buat Yeni. Dan di situ Yeni juga tahu mana itu teman-teman yang teman saya dan mana itu teman dan mana itu saudara, mana itu sahabat saya. Kelihatan di situ setelah Yeni menghilang, ternyata Yeni bisa membedakan yang itu tadi. Ya. Dan ternyata pilihan Yeni untuk pergi itu pun membuat orang tua lagi-lagi Yeni, membuat orang tua Yeni panik, membuat orang tua Yeni kepikiran. Dan itulah hal yang paling membuat Yeni menyesal ya gitu. Ternyata dengan adanya Yeni pergi kemarin itu ada hikmahnya dan ada juga membuat orang lain panik. Itu suatu hal yang bisa dibilang bodoh ya Yeni memutuskan untuk itu. Tapi dengan perginya Yeni kemarin, Yeni banyak mendapatkan berkah juga. Mungkin Yeni banyak ada keluarga yang nonton atau ibu atau semuanya. Seandainya ibu nonton atau keluarga yang nonton, apa yang Yeni ingin ucapkan sama mereka? Pertama Yeni ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah perhatian sama Yeni, kepada semuanya yang sayang sama Yeni. Yeni minta maaf, tapi di balik semua ini ada hikmahnya, terutama untuk 2 teman saya. Terima kasih banyak, kalian selalu ada buat aku. Dia peluk. Kayak kamu jahat banget, makin ngilang kemarin. Jangan gitu lagi ya. Dia sayang sama kamu. Kalian adalah sahabat terbaik aku dan kalian bukan cuma sekedar partner kerja, tapi kalian lebih dari saudara. Kalau ada kata-kata lebih dari saudara, kalian orang. Terima kasih banyak. Ya, mungkin pemirsa, selain kedua sahabat dari Yeni, kita juga kehadiran satu orang lagi yang mungkin bisa membantu kita juga, apalagi bisa memberikan juga informasi kepada kita bagaimana menjadi
seseorang yang disayang oleh Yeni. Ya, langsung saja saya panggilkan satu bintang tamu saya. Ini ibunda dari Yeni. Bundanya Kak Yeni.